Oke. Saya ingat ini terakhir pertemuan dulu ya, sebelum yang review itu kan ada 3 soal yang saya tinggalkan untuk latihan ya. Materinya materi gelanggang. Oke, ini saya tampilkan lagi. Kita akan bahas ini dulu ya. Soal ini sebelum lanjut ke topik yang berikutnya ya. Oke, ini kan ada 3 soalnya. Yang nomor 1 dan 2 ini yang nomor 3. Ya, jadi saya ingat ini terakhir saya tinggalkan untuk latihan. Terus pekan berikutnya kan karena kita review jadi belum dibahas, terus UTS kemudian libur, jadi baru sekarang ada kesempatan ya, walaupun ini udah cukup lama ya. Kira-kira ada yang sudah ini belum? Ada yang sudah coba belum? Kalau ada yang sudah coba terus mau share jawabannya, ya dengan senang hati nanti saya tunggu. Tidak masalah apakah jawabannya benar atau belum sesuai ya, karena bisa kita koreksi bareng-bareng nanti. Silakan kalau ada yang mau share jawaban. Bapak, saya mau coba ya Pak, yang nomor 3 tapi. Ya, silakan sebentar saya ini dulu. Ya, oke, silakan. Bisa di-share jawabannya. Ya. Ya. Bisa diperbesar ininya tampilannya. Ya udah, saya rasa cukup deh. Silakan mulai di ini dipaparkan. Ya, silakan di ini Bu ya, di ini. Oh, maaf Pak, tadi belum di ini. Sebentar, ulang lagi. Nah, ini Pak. Suara saya sudah terdengar ya Pak? Jelas ya. Oh ya, oke. Nah, jadi nomor 3, diketahui R-nya gelanggang. Lalu U dan V itu ideal dari R, di mana U ditambah V didefinisikan sebagai U kecil ditambah V kecil. Akan ditunjukkan U ditambah V itu ideal dari R. Nah, untuk menunjukkan ideal, yang pertama akan ditunjukkan dulu kalau U ditambah V itu adalah subgrup dari R. Yang pertama, U ditambah V itu tak kosong. Karena U dan V itu sendiri pun tak kosong. Jadi setidaknya bisa dibentuk suatu U kecil ditambah V kecil. Yang kedua, U ditambah V itu subset dari R. Karena U dan V itu kan ideal dari R. Berarti U dan V itu pun subgrup dari R. Sehingga U dan V itu kan pasti subset. Jadi U ditambah V-nya pun akan subset. Lalu yang ketiga, ambil X, Y anggota dari U ditambah V. Ditulis sebagai X-nya itu U1 ditambah V1, dan Y-nya itu U2 ditambah V2. Nah, sekarang akan ditunjukkan yang pertama tertutup, yaitu X ditambah Y berarti U1 ditambah V1 ditambah U2 ditambah V2. Kita tulis lagi U1 tambah U2 ditambah V1 ditambah V2. Di mana
U1 ditambah U2 itu kan anggota dari U, dan V1 ditambah V2 itu anggota dari V. Berarti X ditambah Y itu akan anggota U ditambah V. Oke, sebentar Bu. Ini saya mau tanya dulu ya. Iya, Pak. Nah, jadi sambil saya tanya ini, itu Iya. kenapa U1 tambah V1 kurung, terus U2 tambah V2 kurung itu bisa berubah jadi U1 plus U2 dalam kurung ditambah, alasannya apa itu? Pertama kan asosiatif ya, Pak. Iya kan yang menggeser. Ya, asosiatif, Pak. Baru bisa, Kalau karena dia penjumlahan, kalau bisa asosiatif begitu, tuh Pak. kalau asosiatif tuh cuma geser kurungnya ya, bukan menukar posisi ininya, unsurnya, Iya, baru maksud saya ditukar, Pak. baru ditukar. Iya, habis Alasannya bisa ditukar kenapa? alasannya bisa ditukar. Kalau itu kan V1 tambah V1 sama U2 itu kan tukar tempat itu ya. Iya, Pak. Nah, alasannya bisa tukar tempat kenapa? Hmm, Kalau tukar tempat itu namanya hukum apa? Sifat apa? komutatif ya, Pak. Komutatif ya. Iya. Oke. Ini komutatif U sama V-nya. Maksudnya Nggak ada keterangannya sih, Pak. nggak ada keterangan. Iya, nggak ada. Kalau nggak Oh, berarti, komutatif nggak bisa tukar tempat itu V1 sama U2-nya. oh, nggak boleh berarti ya, Pak. Ya, Oh, sekarang diingat-ingat lagi kalau kalau namanya gelanggang itu sebagai grup dia komutatif nggak? gelanggang belum tentu ya, Pak. Nggak, gelanggang itu kan adalah grup juga ya di bawah operasi penjumlahan ya. Iya. Grupnya Eh, harus komutatif nggak? Gimana, Pak? Maaf, Pak. Kalau gelanggang itu kan terhadap operasi penjumlahan dia adalah grup, betul nggak? Iya, Pak. Grupnya grup komutatif bukan? Sambil dilihat catatannya lagi, Bu, boleh nggak apa-apa? Hmm, Oh, komut ya, Pak? Komutatif Ya, ya? memang harus Iya, komutatif. komutatif. Ya, Iya, iya. makanya itu bisa bertukar ya. Oh, U dan V sebagai subgrup dia jelas oh, iya, iya, komutatif. iya. Ya, jadi sebagai anggota dari R, operasi penjumlahan itu sifatnya komutatif, makanya V1 sama U2 itu boleh tukar tempat gitu. Oh, Nah, ya yang seperti itu kan juga harus walaupun nggak ditulis tapi dalam penjelasan kan, karena mungkin ya ada audiensnya yang juga belum begitu mengerti, ya dijelaskan bahwa ini karena sifat penjumlahan dalam gelanggang itu adalah berlaku atau memiliki sifat komutatif dan asosiatif, makanya bentuk yang kurung U1 tambah V1 ditambah kurung U2 plus V2 itu bisa berubah menjadi yang sebelah kanannya gitu. Seperti oh, itu iya. ya. Ya nggak apa-apa nih, saya tadi cuma ngetes aja sebenarnya. Oh, iya, Pak. Jadi supaya diingat kembali ya, kalau kalau gelanggang sebagai grup itu ya jelas komutatif. Tapi kalau operasi perkaliannya belum tentu Belum. komutatif itu ya, harus Oh, iya. dipahami. Oh, iya. Ya, silakan Bu dilanjutkan lagi ke yang berikutnya. Ya, berarti tadi X ditambah Y itu kan anggota dari U ditambah V. Nah, yang kedua akan ditunjukkan dia punya inverse, yaitu negatif X, min X. Jadi sama dengan min buka kurung U1 ditambah V1. Itu sama dengan min U1 ditambah min V1. Di mana min U1 itu juga anggota U, dan min V1 itu juga anggota V. Jadi min X itu akan anggota U ditambah V. Nah, karena dipenuhi, jadi U ditambah V itu adalah subgrup dari R. Sekarang akan ditunjukkan
untuk setiap kalau kita ambil sembarang A anggota U ditambah V, lalu R kecil itu anggota dari R, akan ditunjukkan berlaku AR dan RA akan anggota dari U ditambah V. Nah, A anggota U ditambah V itu kita tulis sebagai A sama dengan U3 ditambah V3, di mana U3 anggota U dan V3 anggota V. Nah, perhatikan R dikali A itu sama dengan R dikali U3 ditambah V3. Bisa juga ditulis sebagai R dikali U3 ditambah R dikali V3. Nah, karena U dan V-nya ideal, berarti R dikali U3 itu akan anggota U, dan R dikali V3 akan anggota V, sehingga R dikali A nantinya akan anggota U ditambah V. Nah, serupa dengan yang RA, untuk yang A dikali R, berarti U3 ditambah V3 nanti dikali R. Itu kan sama dengan U3 dikali R ditambah V3 dikali R. Karena U dan V-nya ideal, berarti U3 dikali R juga akan anggota U. Dan V3 dikali R akan anggota V, sehingga A dikali R-nya pun akan anggota U ditambah V. Jadi ketika diambil sembarang A anggota U ditambah V dan R kecil anggota R, akan berlaku A kali R dan R kali A anggota U ditambah V. Nah, dari A dan B yang di atas diperoleh U ditambah V akan ideal dari R. Jadi terbukti, Pak. Oke, terima kasih jawabannya. Yang lain silakan ada komentar atau pertanyaan. Langsung aja tanya ke Bu Roselin. Baik, kalau nggak ada, ya udah silakan ditutup dulu, Bu. Ya, makasih. Lihat soal yang berikutnya ya. Jadi yang ketiga tadi sudah terjawab ya. Silakan nomor 1, nomor 2. Nomor 1 itu misalkan R itu gelanggang dan dia punya unsur kesatuan ya. Ingat bahwa tidak semua gelanggang itu punya unsur kesatuan. Yang dimaksud unsur kesatuan itu adalah unsur yang kalau dikalikan dengan sembarang unsur X, hasilnya adalah X ya. Mau dikalikannya dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan ya, urutannya dibulak-balik ya X. Nah, unsur yang punya sifat seperti itu namanya unsur kesatuan. Nah, apabila I ideal dari R, kemudian I-nya memuat unsur kesatuan itu, maka I-nya akan sama dengan R. Ya, itu yang diminta ditunjukkan nomor 1. Terus yang nomor 2, misalkan R itu gelanggang, terus kita punya ideal U sama V ya, U dan V. Nah, perhatikan bahwa irisan dari kedua ideal itu adalah ideal juga, membentuk ideal yang baru ya. Jadi kalau dari nomor 2 dan nomor 3, setidaknya kita punya dua ideal U sama V ya. Kita akan bisa konstruksi ideal yang baru. Ya, pertama pakai cara irisan. Ya, yang kedua pakai cara jumlahkan, definisikan atau buat himpunan seperti ini ya. U tambah V himpunan hasil nilai-nilai anggota U ditambah anggota V ya. Oke. Tadi yang mereka sudah ditunjukkan bahwa dari dua ideal U dan V, kita bisa konstruksi suatu ideal baru namanya U plus V ya. Elemennya seperti ini. Nah, yang kita belum lihat buktinya yang nomor 2, bahwa dari ideal U sama V, U dan V, kita bisa konstruksi ideal baru dengan cara mengiriskan. Silakan kalau ada yang ada yang sudah mencoba atau ada yang mau mencoba ya.
Gimana? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada kita bahas bareng-bareng aja. Saya mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1, R adalah gelanggang. Unsur kesatuan. I ideal dari R. Kemudian unsur kesatuan tadi, 1R ya, kita biasa notasikan 1R ini, itu anggota I. Target kita adalah menunjukkan bahwa I sama dengan R. Ya. Ingat kalau kita mau menunjukkan dua himpunan sama, A dan B himpunan ya, ini akan terjadi kalau apa? A subset B dan B juga subset A. Ya. Keduanya saling memuat. Ya. A sama dengan B jika dan ya jika A subset B dan B subset A. Gitu ya. Jadi kalau kita mau buktikan I dan R itu sama, I ideal dari R ya, I sama dengan R, ya kita tunjukkan dia saling memuat ya. Pertama, kalau I-nya ideal itu yang jelas kita sudah punya adalah I subset R. Gitu kan? Jadi dari apa yang namanya ideal mau bagaimanapun itu jelas subset atau ya himpunan bagian dari gelanggangnya. Jadi kalau ini sih udah otomatis ya, kita nggak usah berpanjang-panjang, nggak usah buktikan apa lagi ya, tinggal jelas namanya ideal itu subset. Artinya kita tinggal membuktikan, kita hanya perlu membuktikan bahwa R itu subset I. Ya, jadi R-nya juga termuat di I. Baru kita bisa simpulkan I dan R itu sama ya. Oke, jadi kalau kita mau buktikan R subset I, gimana caranya? Ambil aja sembarang, ambil R anggota R. Gitu ya. Nah, karena I ideal dan 1R elemen I, maka R dikali 1R anggota I kan. Karena ideal itu kan sembarang unsur di R, kalikan unsur di I, hasilnya harus ada di I. Nah, tetapi kita tahu bahwa R kali 1R itu adalah R. R anggota R dapat diperlihatkan bahwa R-nya juga anggota I. Setiap R anggota R adalah anggota I. Apa artinya? Jadi, R subset dari I. Karena sembarang anggota R dapat diperlihatkan dia termuat di I. Oke, terbukti. I tepat sama dengan R-nya. Oke. Itu yang nomor 1. Ada pertanyaan sebelumnya? Jadi yang bagian ini umum ya. Ketika kita mau buktikan dua buah himpunan itu sama, selalu yang bisa kita lakukan adalah memperlihatkan bahwa kedua himpunan itu saling memuat satu sama lain. Yang kedua, R gelanggang U dan V ideal dari R. Target kita adalah akan memperlihatkan U iris V ideal. Ya. Oke, kalau masih ingat begini,
U dan V ideal, itu kan artinya U subgrup R, V juga subgrup R kan, terhadap operasi penjumlahan. Ya. Pernah dibuktikan bahwa U iris V subgrup R. Seingat saya, belajar subgrup itu salah satu contoh soal yang populer itu menunjukkan irisan dua subgrup ada subgrup ya. Nanti bisa dilihat lagi catatannya, mungkin materi semester yang lalu gitu ya, ketika belajar grup. Kalau subgrup diiris subgrup, hasilnya pasti subgrup. Kita boleh saja memanfaatkan hasil yang kita sudah punya tanpa kita harus menulis ulang secara rinci ya. U sub, perlihatkan U iris V tak kosong, U iris V subset R, kemudian sembarang anggota U iris V kalau di ambil dua unsur terus nanti produknya ada di situ juga atau nggak perlu ya. Yang penting kita ingat dulu pernah ini membuktikan ini. Jadi kalau mau refer ya, mau merujuk ya cari catatannya dulu ya. Bagaimana berdasarkan dua ini dua subgrup diiriskan ada subgrup juga. Kita tinggal perlihatkan bahwa ini memenuhi sifat idealnya ya, supaya simpel gitu aja kan. Jadi ambil katakanlah X anggota iris V dan R anggota R. Oke. Apa artinya X anggota ini? Ini artinya X anggota U dan X anggota V kan? Ya. Karena U ideal, maka apa? Rx dan XR anggota U. Betul nggak? Jadi kita memandang X sebagai anggota U karena U-nya memenuhi sifat ideal ya. Ketika X itu kita kalikan R, mau R-nya di sebelah kiri atau di sebelah kanan, hasilkannya selalu anggota U. Demikian juga karena V itu ideal, maka kalau kita pandang X sebagai anggota V, di mana V-nya ideal, maka R kali X itu pasti anggota V, demikian juga X kali R anggota V. Nah, dari dua ini, Rx anggota U, Rx anggota V, apa yang kita bisa simpulkan? Ya, diperoleh Rx maupun XR ya, XR anggota U dan juga dia anggota V, maka keduanya ini adalah anggota U iris V. Nah, selesai, karena ini kan sudah menunjukkan sifat ideal. Ambil sembarang anggota U iris V, ambil sembarang anggota R, hasil kalinya ada di bukti. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan materinya. Oke, sebentar ya. Kalau di pertemuan terakhir udah bahas ini belum ya? Ntar saya coba cek dulu.
Oke, Bapak maaf mau tanya. oke, Tadi yang soal nomor 1 kan buktiin bolak-balik ya Pak ya. Yang ya, I sama dengan RR sama dengan I. Yang pertama itu kan tadi tulisannya jelas bahwa I subset R. iya itu yang jelasnya karena gimana Pak? Kan langsung berarti buktiin langsung yang keduanya. Namanya ideal itu ya, definisi ideal itu kan dia apa? Himpunan bagian tak kosong dari dari R yang memenuhi sifat-sifatnya. Sebentar, ini kan saya sambil buka ini ya. Nah, ini kelihatan ya. Ini catatan apa? Kelihatan Pak. Nah, nih. R gelanggang I subset R tak kosong. I dikatakan ideal apabila. Nah, dari definisi ini sudah jelas. Kalau I itu mau dikatakan ideal ya I-nya harus subset R tak kosong kan. Jadi kalau kita sudah punya R gelanggang I ideal ya tanpa pemberitahuan lebih lanjut kita sudah bisa pastikan ya pasti I-nya subset dari R gitu. Oh iya, baik Pak. Berarti tinggal buktiin kalau R subset dari I gitu ya Pak. Betul ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Terus ini ya, ini kemarin kita sempat bahas. Jadi sebelum kita bahas ideal itu yang di pertemuan terakhir ini kan sebenarnya kita bahas tentang homomorfisme terus menyangkut tentang kernel ya. Ini sifat dari kernel itu kan yang jadi pengantar tentang ideal ya, bahwa kalau kita punya homomorfisme V ya dari gelanggang R ke gelanggang S, terus K ini kan biasa kita gunakan sebagai notasi untuk kernel atau inti ya. Apa itu kernel ya? Ingat kembali unsur di R yang bayangannya 0. Jadi X anggota R yang dipetakan ke 0 ya, itu namanya himpunan ini namanya kernel. Sifat dari kernel itu adalah kalau kita ambil X anggota kernel, R anggota R, ujung-ujungnya kita dapat Rx dan Xr anggota kernel ya. Artinya di sini kernel itu adalah suatu ideal dari V ya. Jadi waktu bahas ini kemarin saya langsung loncat ke definisi ideal tapi lupa untuk karena ini poin penting juga bahwa kita harus bisa harus ngerti juga bahwa kalau suatu home gelanggang itu kernelnya pasti adalah ideal dari domainnya gitu. Oke, ya ini saya tulis aja dulu hasil yang baru ini. Maksudnya ya kita akan lanjut materi dari sini. Jadi misalkan R S gelanggang dan V itu adalah home dari R ke S-nya, home gelanggang. Ya, jika kernel atau inti ya, kernel atau inti dari V ya, dinotasikan biasanya pakai KV gini ya, adalah ideal dari R. Oke. Jadi setiap home ya, kernelnya itu pasti membentuk ideal dari domain ya. Terus materi berikutnya itu sebentar ini kayaknya
Oh, oke. Dulu ini saya pernah ingat gini, ya, bahwa sifat dari home itu kan eh, ini adalah home gelanggang. Jika ini adalah home gelanggang, kita juga bisa memandang ini sebagai home group ya. Nah, sorry gini, sudah lebih jelas ini. Ingat ya, kalau suatu gelanggang itu kan selain punya struktur gelanggang, dia juga pasti punya struktur grup ya. Jadi sebagai home gelanggang kan dia punya sifat ini. Kalau kita jumlahkan, kita petakan ini, dan kalau kita petakan X kali Y, hasilnya adalah ini. Nah, kalau kita hanya mengambil sifat yang nomor satu saja, ini artinya V itu adalah home group. Oke? Sebagai home group, ya, ingat grupnya itu grup terhadap operasi penjumlahan ya. Namanya gelanggang itu grup terhadap operasi penjumlahan. Ya, jadi kalau dia suatu home gelanggang, kalau kita cuma mandang sifat pertama ini jelas ya home groupnya. Sebagai home group dia punya sifat bahwa kalau 0 bayangannya harus 0. Tapi 0 di sini, ini 0 yang ada di R, 0 yang ini adalah 0 yang ada di S. Hati-hati ya, walaupun notasinya sama-sama 0, tapi wujudnya bisa beda. Tergantung ini hubungan ini objeknya apa gitu ya. Tapi unsur 0-nya punya sifat ya di masing-masing ya. 0 R itu ya berarti dia berlaku sebagai identitas di R, 0 di S itu berarti berlaku sebagai identitas di S ya. Sama-sama kita notasi dengan 0, tapi ini saya kasih tanda 0 ini adalah 0 yang hidup di R, ini 0 yang hidup di S gitu. Oke, nah tapi begini, kalau kita punya RS gelanggang dengan unsur kesatuan, gelanggang dengan unsur kesatuan, ya. Jadi artinya R punya unsur kesatuan, S punya unsur kesatuan. Ingat tidak semua gelanggang itu harus punya unsur kesatuan ya. Kemudian V itu dari R ke S adalah home gelanggang. Ya, kita tidak akan punya sifat bahwa satu R ya jadi secara umum unsur kesatuan di R itu bayangannya nggak mesti unsur kesatuan di S. Ya kalau R-nya punya unsur kesatuan, S-nya nggak punya, ya jelas satu R atau ya unsur satu bayangannya nggak berupa unsur kesatuan. Beda dengan 0 ya. Kalau 0 itu kan karena dia grup kan masing-masing harus punya unsur 0, harus punya unsur 0. Tapi kalau unsur kesatuan kan tidak harus semuanya punya kan. Ini kalau dalam kasus kita andaikan dua-duanya punya unsur kesatuan, terus V-nya adalah home gelanggang, secara umum kita tidak harus memenuhi unsur kesatuan di R, bayangannya adalah unsur kesatuan di S juga. Akan tetapi ada kasus-kasus tertentu ya, di mana suatu home itu pasti memetakan unsur kesatuan ke unsur kesatuan ya. Jadi salah satu contohnya ini dalam bentuk soal. Ini. Jadi yang pertama, misalkan RS ini gelanggang dengan unsur kesatuan dan V R ke S
Itu home. Oke, tunjukkan bahwa ya, jika V ini pada atau subjektif ya, maka ini akan bayangan dari satu R itu harus kesatuan juga. Oke? Ingat, kalau secara umum ini nggak berlaku, tapi kita bisa perlihatkan bahwa kalau ini surjektif atau pada, maka ini harus berlaku. Kesatuan dipetakan ke unsur kesatuan. Terus yang kedua, ya, kondisi lain yang bisa memastikan ini. Misalkan RS gelanggang dan unsur kesatuan dan gelanggang yang bukan pemetaan nol. Ingat ya, kalau kita definisikan pemetaan V R ke S, semua R bayangannya nol, itu dia pasti home-nya, home gelanggang. Jadi yang dimaksud, nah yang demikian itu namanya pemetaan nol. Kalau dikatakan V R ke S home gelanggang yang bukan pemetaan nol, itu artinya setidaknya ada unsur di R yang bayangannya bukan nol. Paham ya? Yang dimaksud pemetaan nol ini adalah home yang semua R dipetakan ke nol. Ya. Itu bisa diperiksa, dia kan akan memenuhi sifat home ya. Tapi itu trivial kan, home yang trivial banget ya. Semua ya yang paling gampang kalau kita mau bikin home, semua petain aja ke nol. Udah itu jadi home ya, home trivial ya. Sangat mudah, sangat jelas gitu. Nah, tapi di soal ini dimaksud adalah home gelanggang yang bukan pemetaan nol. Kalau dibilang bukan pemetaan nol ya, setidaknya ada unsur di R yang bayangannya bukan nol. Gitu ya. Kemudian misalkan jika S adalah tunjukkan bahwa ini jika S adalah daerah integral, maka satu R, kesatuan di R harus bayangannya adalah satu S. Oke. Jadi ada dua kondisi yang bisa menjamin unsur kesatuan, bayangan unsur kesatuan. Yang pertama kalau V-nya pada, kalau home-nya pada. Yang kedua, kalau S-nya ini daerah integral. Tapi home-nya bukan home nol ya. Nah, ini mau kita perlihatkan. Ya, tapi sekali lagi ingat secara umum unsur kesatuan tidak harus dipetakan ke unsur kesatuan. Ya, kalau unsur nol pasti bayangannya nol, tapi unsur kesatuan belum tentu bayangannya ada unsur kesatuan, kecuali kalau kasus ini V-nya pada itu pasti berlaku, atau kasus S-nya daerah integral pasti berlaku juga, asalkan V-nya bukan pemetaan nol juga. Oke ya, ini mau kita bahas aja langsung. Ya, yang nomor 1 ya. Oke. Sebentar.
Bisa ingat adanya. Oke. Ini kan kita tahu ini home, gelanggang, dan pada ya. Oke. Kita gini aja deh. Kita langsung aja ini. Karena V pada, maka unsur kesatuan di S-nya, satu S itu pasti punya perapetangan. R-nya. Misalkan satu S itu adalah bayangan dari X. Ya, bentar. Oke, ingat ya, yang dimaksud surjektif kan berarti semua unsur di kodomen itu punya perapeta kan. S tadi kan punya unsur kesatuan, ya, yaitu satu ya. Nah, sebagai unsur di S jelas dia punya perapeta. Kita belum tahu nih perapetanya apa ya. Jadi tapi kita tahu dia punya perapeta. Makanya perapetanya kita kasih simbol X dulu. Ya. Nah, sekarang ini ambil Y anggota R. Ya. Kita lihat bahwa ya sebentar. Oke, sebentar. Oke, lanjut ya. Maaf nih, saya baru ingat jawabannya bukan di sini. Oke, coba gini. Misalkan V1R itu adalah sebutlah Y gitu ya. Ini kan yang kita tahu R-nya punya unsur kesatuan, ya pasti satu R punya bayangan ya. Kita nggak tahu pertama nih bayangannya apa, pokoknya kita kasih nama Y. Ya. Nah, kita mau perlihatkan bahwa Y ini adalah unsur kesatuan di S. Gimana caranya ya? Jadi sekarang ambil sembarang unsur S anggota S. Ya. Nah, karena V pada, maka
karena vipada, maka terdapat R anggota R yang merupakan prapeta ya, atau dengan kata lain terdapat R anggota R sehingga R ini bayangannya adalah S, ya, S kecil ya. Terdapat R kecil anggota R yang mana R kecil ini adalah prapeta dari S, atau dengan kata lain R dipetakan ke S ya, atau VR adalah sama dengan S. Oke. Dengan demikian, kalau kita kalikan S dengan Y, ini akan sama dengan VR kali V1R ya. Dan karena ini home, maka menjadi R kali 1R gitu kan. Sama dengan, ya karena 1R unsur kesatuan ya R kali 1 ya, sebenarnya R kan. R kali 1R ya, R. Nah, VR ini adalah S ya. Dan Y kali S, ya tinggal kita balik. V1R kali VR, ini sama dengan V1R kali R sama dengan VR, masih ada S. Ya, apa yang kita lihat ya? Sekarang kita lihat secara ringkas saja ini. Ya. S Y itu anggota S sedemikian sehingga untuk setiap S anggota S berlaku SY sama dengan YS sama dengan S. Apa ini artinya? Y adalah unsur kesatuan. Itu ya cara memandang ini, cara menyimpulkan ini. Y itu adalah suatu unsur di S di mana ya, kalau kita ambil sembarang S, anggota S, ya hasil kali S kali Y dengan Y kali S, hasilnya adalah S itu sendiri. Nah, unsur yang punya sifat itu ya, itu tidak ada unsur kesatuan. Jadi terbukti ya, Y unsur kesatuan ya. Jadi Y ini yang bisa kita notasikan sebagai 1S. Jadi 1R bayangannya adalah 1S. Oke. Yang pertama, jadi kalau suatu home gelanggang pada surjektif ya, dan misalkan ujung kiri kanan dia punya unsur kesatuan ya, pasti dia akan memetakan unsur kesatuan ke unsur kesatuan. Nah, yang kedua sekarang, bahwa kalau home itu bukan home trivial ya, bukan home 0, terus ya, terbukti kalau dia bukan home 0, dan S-nya daerah integral, maka unsur kesatuan pasti bayangannya unsur kesatuan. Oke. Ini ya. Yang kedua, maka Prama akan tunjukkan bahwa bayangan dari 1R itu nggak boleh 0. Oke.
andaikan V1R sama dengan 0. Maka untuk setiap R anggota R itu akan diperoleh VR yang mana setiap R anggota R kan bisa dipandang sebagai R kali 1 ya. Ya, kita ngambil R anggota R kan bisa dipandang R kali 1 dan karena ini home maka hasilnya ada VR kali V1R sama dengan VR kali 0 hasilnya adalah 0 ya. Kita sama dengan 0S ya biar kelihatan beda. Kadang-kadang ini karena 0 itu hidupnya ada yang di R ada yang hidup di S, kita harus perjelas ini 0-nya 0 yang di mana ya. Jadi kalau 1R bayangannya 0 ya jelas 0-nya ini 0 hidup di S ya, bukan 0 di R ya. Oke, kalau V1R hasilnya 0, maka untuk setiap R anggota R, VR itu adalah 0 kan. Akibatnya apa? Jadi V adalah pemetaan 0. Ya. Ini bertentangan dengan hipotesis. Karena di hipotesisnya kita kan sudah mengandaikan atau sudah mengasumsikan V-nya bukan pemetaan 0 ya. Oke. Jadi kalau satu bayangannya 0, akibatnya V adalah pemetaan 0 karena semua bayangannya 0 ya. Bertentangan dengan hipotesis. Karena bertentangan ya berarti pengandaian ini tidak benar, keliru. Kalau pengandaian tidak benar ya berarti ya jelas 1R bayangannya tidak boleh 0 ya. Dengan demikian haruslah V1R tidak sama dengan 0S ya. Kita tulis saja V1R itu hasilnya adalah A misalkan ya. Nah, nanti ini yang mau kita perlihatkan bahwa A ini adalah unsur kesatuan di S. Oke. Nah, sekarang ini perhatikan bahwa A dikali A itu kan sama dengan V1R dikali V1R. Ya. Kan masing-masing A ini adalah V1R ya. Dan karena ini home maka bisa kita satukan jadi V1R kali 1R yang mana ini sama dengan kesatuan kali kesatuan 1 kali 1 ya 1 ya. 1R dan ini sama dengan A. Intinya AA sama dengan A. Oke. Nah, karena kita ketahui S-nya ini memuat unsur kesatuan, maka unsur A ini bisa kita pandang sebagai apa? A kali 1S. Gitu ya. Nah, sekarang karena S adalah daerah integral, ingat ini seingat saya juga pernah dibuktikan, karena S daerah integral, maka di S berlaku hukum pembatalan apa itu? A kali A sama dengan A kali 1S. Ya, hati-hati ini bukan hanya dicoret tuh seperti kalau kita bicara apa bilangan rasional ya, dibagi A. Kalau dalam gelanggang kita nggak ada istilahnya dibagi ya. Tapi kalau kita ingat bahwa persamaan ini itu kan bisa kita tulis AA min A1S sama dengan 0, A kali A min 1S sama dengan 0. Ya. Karena ini tak 0, dan daerah integral maka ini harus 0. Gitu kan? Karena ini harus 0 berarti A sama dengan 1S ya. Jadi kesimpulannya seolah-olah A-nya dicoret ya, tapi kita jangan membayangkan itu seperti pembagian dibagi dalam konteks gelanggang kita nggak ada operasi pembagian ya.
Kalau kita bicara lapangan, nah itu masih bisa dimaklumi, tapi atau bicara sistem bilangan rasional atau bilangan nyata gitu, bicara A-nya dicoret itu berarti masing-masing ruas dibagi A, ya itu bisa. Ya. Tapi ini jangan dibayangkan sebagai A-nya dicoret itu sebagai dibagi, tapi ini efek dari sini ya. Kalau namanya daerah integral kan tidak punya pembagi nol kan. Jadi kalau dua unsur dikalikan hasilnya nol, salah satunya harus nol. Berhubung tadi kita di depan sudah mengatakan ya P1R itu tak nol kan. Di sini artinya A-nya tak nol. Ya. Artinya kalau ini yang nggak nol, yang ini yang harus nol. Kalau ini harus nol, apa artinya A dan 1S sama. Oke, jadi terbukti. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Oke. Ini saya mau lanjut tapi kayaknya agak tanggung juga. Mungkin saya coba satu soal lagi ya. Yang simpel aja soalnya. Masih terkait ideal. Mohon maaf Pak, Yuk. di soal sebelumnya Ah, itu langsung terbukti apa ya? sebentar. Yang mana ini? Iya, yang langsung terbukti. Itu setelah, iya soal yang itu ya. Ya, kita kan menulis bayangan 1R adalah A, dan di sini dapat A itu tidak lain adalah 1S. Kan? Berarti V1R adalah 1S.
Oke, gimana? Ada problem apa yang Oh iya, baik Pak, terima kasih. oke udah jelas ya? Ya, kita Didefinisikan. Ini suatu detail yang biasa notasinya begini ya. ANU itu adalah himpunan R anggota R, di mana RU sama dengan UR sama dengan 0 ya, untuk setiap U anggota U. Kenapa dinamakan, disimbolkan ANN-nya ini biasa disingkat dari anihilator ya, yang penghapus ya. Jadi kita punya ideal U, nah kita cari semua R di R yang kalau dikalikan sembarang unsur di U itu mau dikalikan secara bolak-balik hasilnya 0 gitu. Nah, kita himpunan R yang demikian itu disebut sebagai anihilator ya, atau penghapus dari U. Makanya ya simbolnya biasanya disimbolkan ANN ini, ANU ini. Buktikan atau tunjukkan bahwa adalah ideal dari R ya. Ini juga salah satu cara mengkonstruksi ideal dari ideal yang lain ya. Kita punya ideal U, ya kita kumpulkan semua anihilatornya jadi satu himpunan. Nah, himpunannya itu nanti membentuk ideal juga. Ya. Mungkin ada yang mau coba? Saya kasih kesempatan dulu. Ya, nggak apa-apa live show nih, belum ada persiapan langsung coba ya. Ya, saya lagi tidak usah khawatir dengan benar salahnya. Ya. Sudah mencoba itu kan juga sudah suatu yang sangat baik gitu ya, sangat bagus itu. Ada usaha. Mengambil X anggota ANNU itu, jadi X, saya nulisnya X sama dengan R1U1 ya, Pak? Bukan. X-nya tetap X, ya, X-nya anggota R, tapi punya sifat bahwa X kalau dikalikan U, ya, mau dikalikannya dalam bentuk X kali U atau U kali X, hasilnya 0, di mana U-nya sembarang anggota U. Oh, yang R-nya tetap ya, Pak? Tetap ya, jadi itu kan unsur di R, ya, wujudnya ya R aja,
Tapi R itu punya sifat begini. Kalau kita ambil sembarang U anggota U, kita kalikan dengan R, mau R-nya sebelah kiri atau R yang sebelah kanan, ya hasilnya selalu 0. Hasilnya akan sama dengan 0. Itu maksudnya. Ya, dari bentuk himpunannya kan sudah juga bisa dilihat, ya. Himpunan R, anggota R yang punya sifat seperti ini. Oke. Kita coba baca ya. Kalau dikatakan jelas, ANU, ya, anihilator U, subset R, setuju? Karena membentuk himpunan ANU itu kan kita ngumpulin anggota-anggota R yang sifatnya begini. Ya. Maka jelas anggota dari ANU itu adalah ya merupakan apa, kumpulan unsur-unsur di R juga kan, dengan sifat-sifat tertentu ya. Artinya anggotanya yang ngambil dari R gitu. Jadi ANNU itu adalah subset dari R. Jadi kalau dikatakan jelas ya saya rasa semua orang setuju lah, sepakat gitu ya. Sekarang gini, tak kosongnya kenapa? Apakah NU ini pasti punya anggota? Kalau punya anggota, memastikannya gimana dia punya anggota? Siapa yang pasti bisa jadi anggota NU? ANU itu kan unsur di R yang kalau dikalikan dengan unsur di U hasilnya pasti 0 ya. Hasilnya selalu 0. Apapun unsur di U-nya tersebut. Kira-kira unsur di R apa yang ini sudah pasti akan terpenuhi ya. Dengan demikian unsur tersebut adalah anggota ANU. Unsur apa itu? Kalau kita nggak bisa nunjukin ya ini macet ya. Kalau NU kita nggak bisa pastikan dia punya anggota ya jangan-jangan NU ini bisa jadi kosong, himpunan kosong. Kalau himpunan kosong ya nggak mungkin jadi ideal kan. Tapi kita mau tunjukkan dia ideal, kita harus pastikan dia pasti punya anggota. Nah, kira-kira apa yang bisa kita pastikan sebagai anggota dari anihilator U? Ya, ada yang tahu? Sebagai gelanggang R itu kan pasti punya unsur 0 ya. Kita bisa nambahkan 0R ya. 0R elemen R memenuhi sifat ya. 0R kalau dikali U akan sama dengan U kali 0R ya. Hasilnya sama dengan apa? 0 kan? Untuk setiap U anggota U, maka 0R ini pasti anggota anihilator. Oke. Jadi sekurang-kurangnya ANU itu pasti punya anggota. Ya. Sorry, maksudnya ANU itu pasti punya anggota, sekurang-kurangnya unsur 0 itu. Ini tak kosong ya. Jadi kita bisa pastikan anihilator itu nggak akan pernah kosong, minimal dia punya satu anggota yaitu unsur 0. Betul kan? Kita kan sudah buktikan bahwa 0 kalau dikalikan sembarang unsur di gelanggang ya hasilnya selalu 0 gitu. Oke. Nah, kita mau tunjukkan dia subgrup dulu. Ambil X, Y anggota ANU. Kita mau tunjukkan apa? X tambah Y anggota anihilator dan min X itu juga anggota anihilator.
perhatikan bahwa untuk setiap U anggota U itu kan akan diperoleh apa? X plus Y kali U sama dengan apa? XU tambah YU. Nah, kalau X-nya anggota anihilator berarti XU kan 0 kan? Ya. 0R ya. Atau ini nolnya sebenarnya nggak usah kasih R juga nggak apa-apa karena ini konteksnya kan gelanggangannya R ya. Tidak akan ambigu dengan 0 yang di mana gitu. Jadi supaya simple dan konsisten ya. Saya hapus R-nya ya. 0. Karena Y anggota anihilator ya Y kali U juga 0 kan. Ya. Diperoleh ini sama dengan 0 dan U kali X plus Y sama dengan UX tambah Y. Juga ini tadi ya, karena X anggota anihilator ya U kali X kan 0. Karena Y anggota anihilator, Y-nya juga 0. Jadi simulnya apa nih? X tambah Y anggota anihilator U. Oke, selanjutnya. Min X kali U. Min X kali U, ya kan? Ini sama dengan apa? Minus XU ya. Oke. Dalam setiap gelanggang, entah dia punya unsur kesatuan atau enggak, selalu berlaku bahwa negatif X kalikan U adalah negatif dari XU ya. Sama dengan negatif dari 0 ya. Dan U kali negatif X itu sama dengan negatif dari UX sama dengan negatif 0 beroleh negatif X itu juga anggota anihilator U, maka terbukti bahwa apa? Iya. Sampai sini terbukti apa? Baru terbukti subgrupnya ya. Terbukti bahwa ANU adalah subgrup dari R. Ya. Oke. Sekarang ambil apa? Ya, oke, ambillah A anggota ANU dan R anggota R. Oke. Perhatikan bahwa kalau masih bingung ini target kita apa sih sekarang ya? Akan dibuktikan bahwa AR dan RA anggota. Apa artinya ini? AR anggota anihilator apa artinya? Yakni sebentar. AR kali U oh ya, U-nya itu lah benar. Apa artinya? Yakni AR kali U sama dengan U kali AR sama dengan 0 dan RA kali U sama dengan U kali RA sama dengan 0 untuk setiap U anggota U. Itu memahaminya. AR anggota ANU itu artinya kalau AR dikalikan U mau dalam posisi bagaimanapun mengalikannya, hasilnya 0. RA anggota ANU itu artinya bahwa RA itu kalau dikalikan U mau posisinya U di sebelah kanan atau U sebelah kiri hasilnya harus 0. Jadi ini target yang mau ditunjukkan ini. Oke.
Nah, kalau gitu sekarang kita lihat ya. Perhatikan bahwa jika U anggota U, maka jika U anggota U, maka kita lihat nih AR kali U ya. Ini sama dengan A kali RU kan. Ingat, karena U-nya ideal, ini anggota U ya. Karena U ideal. Ingat ya, U-nya ideal, R anggota R, R kali U anggota U kan. Nah, karena A ini anihilator dari U, ini hasilnya 0. Terus gimana kalau U-nya dari sebelah kiri? U kali AR, ini sama dengan UA kali R. Nah, karena A-nya anihilator, U-nya anggota U, ya jelas ini jadinya 0 kan. 0 kali R, hasilnya 0. Nah, dari dua ini terbukti AR elemen anihilator U, tinggal RA-nya ya. Selanjutnya, ya, untuk RA-nya, pertama kita kalikan U dari kanan, ini sama dengan R kali AU, ya kan? Nah, karena A-nya anihilator kan berarti ini 0. Berarti ini ada R kali 0, hasilnya adalah 0, dan U kali RA adalah UR kali A, dan yang ini adalah anggota R. Anggota U kan. Anggota U ya, karena U-nya ideal. Nah, ini sama dengan 0. Karena apa? Karena ini sebagai anggota U, sementara A-nya anihilator dari U kan, kalikan ya 0. Nah, dari ini terbukti bahwa RA pun anggota anihilator dari U. Terbukti ya, bahwa anihilator U adalah ideal. Dari ya, jadi ingat ini targetnya, dan untuk menunjukkan ini ya tunjukkan satu persatu ya, dengan masing-masing punya ininya sendiri-sendiri. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Kalau enggak, ya waktunya pas sudah habis. Jadi ini dulu buat pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.